Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 200087361, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah anatomi fisiologi saya, yakni tentang yang pertama ialah sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan klasifikasi gerak sendi. 1. Sistem pernapasan. Menurut anatominya, kaitannya dengan paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu satu bagian yang ada di luar paru-paru, yaitu hidung, laring, trakea, dan bronkus. Yang kedua ialah bagian yang ada di dalam paru-paru, yaitu bronchiolus, ductus alveoli, sulcus alveoli, dan alveoli. Selanjutnya ialah hidung. Struktur tulang rawan, epitel respirasi, atau pseudotractificatum columnar bersilia atau indera penciuman. Ruang-ruang dalam hidung yang berfungsi untuk mengkondisikan udara pernafasan supaya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Banyak mengandung pembuluh darah dan kelenjar-kelenjar. Selanjutnya, laring. Bagian awal laring terdapat semacam klep yang disebut dengan epiglotis yang berfungsi mencegah masuknya benda asing ke saluran pernafasan. Selanjutnya, laring. Laring mengandung struktur tulang rawan yang menjamin saluran pernafasan selalu terbuka. Di laring terdapat pita suara. Selanjutnya ialah trakea. Lanjutan dari laring panjangnya sekitar 9 cm yang terdiri dari deretan cincin tulang rawan hialin yang berbentuk huruf C. Mengandung epitel pseudostratificatum columnar bersila dengan sel goblet. Lapisan dinding trakea, tunika mukosa, submukosa, lapisan tulang rawan, dan tunika adventitia. Selanjutnya ialah bronkus. Dari trakea, saluran nafas berlanjut ke bronkus, bercabang dua kanan dan kiri, kira-kira setinggi vertebra thoracalis V. Selanjutnya bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, dan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkus yang terletak di luar paru-paru dan di dalam paru-paru mengandung epitel pseudotratificatum columnar bersila, lapisan otot polos, tulang rawan, dan kelenjar. Yang kedua ialah paru-paru. Jaringan paru-paru bersifat elastis, berpori, dan spongios. Paru-paru terbagi atas beberapa bagian, atau lobus. Paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri itu 2 lobus. Fungsinya ialah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pengendalian pernafasan secara kimiawi, kadar CO2 darah, dan dengan kontrol saraf. Poin yang kedua ialah sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia melalui dua proses, yaitu secara mekanik. Proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur. Yang kedua secara kimiawi. Proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut merupakan sistem pencernaan yang melakukan proses pencernaan paling awal di dalam mulut. Ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan tersebut dikunyah secara cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di dalam mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. Yang selanjutnya ialah kerongkongan atau esofagus. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan ini, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Selanjutnya, lambung.
Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim atau kim dan menuju lambung. Dinding lambung yang terdiri dari 4 lapisan utama yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis, eksterna, dan serosa. Selanjutnya usus halus. Usus halus terdiri dari yang pertama ialah usus 12 jari atau duodenum yang melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Yang kedua usus kosong atau jejunum, yaitu usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Yang ketiga ialah usus absorpsi, yaitu usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Selanjutnya usus besar atau kolon. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter tetapi diameternya 2 kali lebih besar. Yang terakhir ialah anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Poin yang ketiga ialah sendi. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri yaitu fleksi, ekstensi, sirkumfleksi, dan lain-lain. Gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh. Sedangkan bidang tubuh adalah pembagian secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi struktur atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sagital, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. Frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang. Yang ketiga transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Selanjutnya kita akan membahas gerakan sendi pada bidang sagital. Yang pertama ialah fleksi. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. Contohnya dengan menekuk tangan kita seperti ini. Ini merupakan contoh dari menekuk tangan tersebut. Yang kedua ialah ekstensi. Ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara dua tulang. Contohnya dengan meluruskan tangan kita seperti ini. Ini merupakan contoh dari. Yang ketiga dorfleksi, seperti menggerakkan kepala ke atas. Selanjutnya plantar fleksi yang merupakan kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan kepala ke bawah. Yang kedua ialah gerakan sendi pada bidang frontal. Yang pertama aduksi, yaitu menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh seperti ini. B. Abduksi atau menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tubuh. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ialah elevasi, menggunakan menaikkan tulang belikat ke atas. Yang keempat merupakan depresi, contohnya menggerakkan tulang belikat ke bawah. Yang kelima ialah inversi, yaitu menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Yang keenam ialah eversi, yaitu menggerakkan kaki ke arah luar. Yang selanjutnya ialah protraksi, merupakan menggerakkan tulang belikat ke depan seperti ini. Yang selanjutnya ialah retraksi, contohnya menggerakkan tulang belikat ke belakang mendekati tubuh seperti ini. Yang ketiga ialah gerakan-gerakan sendi pada bidang transvers. Pertama rotasi, yaitu menggerakkan sendi dengan cara memutar tulang sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam seperti ini. Yang kedua ialah pronasi, yaitu memutar lengan hingga telapak tangan menghadap posterior atau ke belakang ketika tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah.
seperti ini. Yang keempat ialah gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan atau multiplanar. Yang pertama ialah sirkumudasi, yaitu gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Yang kedua ialah oposisi, yaitu gerakan melingkar pada ibu jari. Baiklah, kesimpulan dari UAS ini ialah secara anatomi tubuh dibagi menjadi 3, yaitu sagital, frontal, dan transverse. Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi sinovial dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuhnya, yaitu sagital, fleksi, ekstensi, dorfleksi, plantarfleksi. Yang kedua ialah frontal. Yang ketiga transversal, yaitu rotasi, pronasi, supinasi, dan sirkumudasi. Yang keempat ialah multiplanar. Sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.